Nah, sebenarnya saya mau berbagi ya teman-teman. Jadi baru hari ini tadi saya ngobrol dengan seller yang lain. Jadi ada satu fakta unik. Nah, kenapa nih kita bukanya kelas Shopee? Sebenarnya teman saya ini ternyata dia lupa daftar campaign. Dia nggak daftar campaign 33, lupa. Dan tadi hari ini, baru hari ini saya ada peserta privat. Dia nggak pernah daftar campaign, tapi jualnya kenceng banget. Dan dia intinya hanya fokus jualan, produknya dibagusin, dan kemarin 33 dia malah naik sekitar 3 kali lipat. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Om Botak, Botakers ya. Kembali lagi di channel Cerita Om Botak. Nah, kita hari ini akan bahas Shopee ya. Topik yang tentunya teman-teman tuh paling suka ya, Shopee. Paling suka tentang jualan. Ya, intinya di sini kita akan bawa bintang-bintang tamu. Ya, malam ini kita akan ada Om Sugeng dan Karika. Keduanya adalah trainer Shopee, di mana keduanya ini akan kita akan bahas tips dan trik terbaru di Shopee yang tentunya akan membantu teman-teman berjualan di Shopee. Nah, oke, sudah ada siapa? Belum ada yang join ya. Tapi teman-teman yang mau nanya silakan masukin ke bubble chat karena malam ini kita akan ngobrol ya soal jualan di Shopee. Gimana caranya kita mempersiapkan diri ke 4455. Kenapa 4455? Karena 4455 itu sudah dekat dengan Lebaran. Ya, kalau Lebaran dengan Lebaran ya, dengan bulan Ramadan ya, tentunya itu adalah bulan ya dimana banyak eventnya ya, duitnya juga banyak ya, THR-nya cair ya. Mudah-mudahan toko kita orderannya itu double meningkat ya. Bahkan kalau teman-teman yang jualan fashion itu bukan cuma double tapi bisa berlipat-lipat ganda. Oke ya, kita coba lihat ya. Sehat semua. Ya, teman-teman apa kabarnya? Apakah sehat? Ya, gimana kemarin tiga-tiganya itu gimana? Ya, kalau saya lihat sendiri sih di beberapa toko memang ada kenaikan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Tapi kenaikannya itu menurut saya tuh belum cukup signifikan. Ya, dibandingkan dengan kalau kita nanti ngomongin event 4455 atau bahkan event yang lebih heboh ya 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Nah, itu biasanya event-event yang lebih gede ya. Nah, Om Sugeng dan Karika sudah datang. Nah, hai semuanya. Oke. Halo, Om Sugeng aman suaranya? Coba tes. Nggak masuk Om, nggak masuk suaranya. Karika, suaranya coba tes. Masuk nggak? Aman. Tes. Suaranya masuk. Oke. Suara saya aman ya? Om, suara saya aman? Suara saya masuk? Ya, masuk. Oke. Masuk ya? Aman ya. Nah, itu Shopee-nya berarti ini kayaknya orderannya banyak ya Om Sugeng ya. Notifnya banyak. Amin. Ya, kemarin saya ngobrol sama apa? Kita di YouTube saya kan ngobrol dengan dropshipper ya. Jualan sepatu. Nah, ada 2 orang sana yang mereka cerita pada waktu awal mereka jualan ya. Notifnya itu kalau lagi tidur, mereka bukannya matiin, sengaja dikencengin. Jadi kalau ada chat masuk, kedengeran mereka bangun balas chat baru tidur lagi. Luar biasa ya. Wow. Luar biasa. Ya, jadi Hebat. saya tuh kadang melihat ya, tentunya kalau dibalik kesuksesan seseorang ya, dan saya menemukan ini teman-teman kalau belum nonton deh di YouTube Cerita Om Botak. Nah di sana yang tulisannya judulnya ada dropshipper deh, dropshipper omset ratusan juta tanpa iklan. Nah itu beneran true story ya. Kalau saya tuh melihat sebenarnya di balik kesuksesan seorang seller itu sebenarnya banyak pengorbanan ya. Nah
saya mau tanya ke teman-teman di sini ya, waktu sebelum kita mulai ya, teman-teman mau nggak melakukan itu ya, istilahnya berdarah-darah untuk mencapai sebuah toko yang rame, yang sukses ya, bahkan tidur pun notifnya bukan dimatiin, dikencengin supaya bisa bangun ya. Itu hebat sih Om. Nggak boleh kelewat, nggak boleh kelewat peluang itu. Iya, karena kenapa? Karena memang yang jualan tuh banyak ya. Nah, dari data terakhir aja kita kan sudah ada yang jualan itu lebih dari 10 juta seller ya di Shopee sendiri ya. Ada data terakhirnya nggak Om Sugeng Karika? Belum ada, kita datanya nggak update Shopee, dikasih tahun 2020. Nah, 10 juta itu kayaknya udah lewat. Perasaan saya mungkin sekarang udah 11 juta ke arah 12 mungkin ya. Jadi kita ini bertarung ya seperti di arena pertandingan, bersaing dengan jutaan seller ya. Kalau kondisinya istilahnya lagi sepi ya, itu semakin keras ya pertarungan untuk mencari sepotong roti ya, sebungkah berlian ya, untuk mencari tahu tempe yang ada di pasar ya, kan tahu tempe kan langka ya. Jadi teman-teman, saya rasa perjuangannya udah banyak ya. Dan kalau kita balik lagi ngomongin, kalau misalnya hari ini nanti kita akan bahas ya, ngomongin soal basic ya, tokonya dirapikan ya, chatnya dibalasnya gercep ya, chatnya jangan asal template ya, benar-benar kita kasih dekorasi yang bagus di tokonya, optimasi, hal-hal yang kedengarannya kayaknya simple. Tapi pertanyaannya ya, teman-teman yang nonton ya, sudah lakukan itu atau belum? Ya, karena kalau kita bahas satu aja, misalnya ngomong soal chat tadi ya, ada loh seller di luar di sana, ya bukan di luar di sana ya, ada loh seller teman kita yang kalau tidur notifnya dikencangin supaya bangun, supaya dibalas chatnya, karena survei membuktikan ketika orang lagi udah ngechat malam-malam, subuh-subuh dibales, itu tingkat pembelinya tuh jauh lebih tinggi karena tidak ada distraksi untuk beli. Ya, dan nggak ada pesaingnya. Yang lain nggak ada pesaingnya pada tidur. Yang lain udah pada tidur. Ini subuh di chat fast respon ya. Dia juga nggak ada anak yang ganggu. Misalnya kalau lagi mau beli ya, nggak ada kerjaan, emang lagi gabut ngechat. Itu bagus loh sebenarnya. Ya. Ya itu sih yang saya dapetin. Nah kalau dari Om Sugeng atau Karika, silakan gimana menurut ini ya tanggapannya soal hal-hal kayak gini. Apa satu trait yang kalian sudah temukan di seller-seller yang baru mulai tapi suksesnya cepat? Gak malu sih, jadi mereka tuh kayak mau nge-share produk-produknya ke orang-orang yang mereka tahu. Bahkan di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Facebook, dan seterusnya gitu. Dan mereka tuh kayak rajin banget lah. Pokoknya saya harus bisa pecah telur atau saya harus bisa jualan hari ini. Meskipun cuman awalnya ya cuma 1-2 order gitu, tapi mereka sangat mau untuk berkorban gitu. Kita sebagai seller yang udahlah ordernya lumayan, kadang-kadang kalah sama mereka ya. Betul. Kalah haus kayaknya ya. Kalau mereka tuh lebih haus akan order. Kalau kita udah kenyang, udah belagu. Misalnya kalau saya udah gede, wah udah apa sih? Mau order berapa sih ya? Paling cuma order 1, ya kan? Kita kan kadang mikirnya gitu, paling cuma order 1 ribet banget sih gitu. Padahal ya bener. Ya kan di luar sana masih banyak yang mau remahan-remahan itu banyak. Berarti bukan remahan ya, kalau ngumpulin kan sekarung itu. Ya. Gimana Om Sugeng? Di Jogja sana ada seller-seller yang ngoyo kayak gitu nggak, ngotot gitu ya? Apalagi yang baru-baru. Ya. Kalau di sini banyak sih. Tapi kalau saya sih pribadi memperhatikan sejauh ini yang lebih sukses, ya yang orangnya sih yang berani agak nekat dan pantang menyerah ya. Jadi mana ada satu peserta kelas gitu ya, dia ngomong karena dia nggak punya produk, ya akhirnya dia bagaimana mengusahakan, dia datang ke suppliernya, tapi kan suppliernya tuh bilang ya kamu ada deposit dan sebagainya, dia nggak ada. Ya udah kalau gitu aku setiap hari kesini ya, nanti aku live. Jadi dia live-nya di tempatnya suppliernya, nunjukin kalau dia banyak, tapi suppliernya juga boleh.
Nah, tapi ini gila banget, dia setiap hari live di tempat suppliernya, izin gitu ya, nggak ganggu, sebentar aja, gitu dia cari tempat yang memang tidak mengganggu, tapi ya boleh sama suppliernya, dan suppliernya pun bantu, dan ternyata ya kita semua tahu ya, yang usahanya lebih, hasilnya lebih, dan sekarang terakhir dia info juga, hasilnya udah lebih dari cukup, sekarang udah live-nya di rumahnya sendiri. Tapi perjuangan ya, maksudnya dia itu nunjukin kalau ini loh aku punya barang, padahal barang suppliernya. Nah jadi hal-hal gitu kadang kita nggak kepikiran ya. Kalau orang kreatif tuh bilang ini barangku nih, barang datang semua gitu, dia bilang gitu ya. Nah dia kesannya kan kayak pedagang yang besar gitu. Padahal ya masih numpang waktu itu. Tapi kreatif gitu ya. Memang dia nggak ganggu. Kadang cuma ambil video aja satu waktu dia di waktu itu kan kalau di Shopee kan dulu ada feed story ya. Sekarang ada nggak ada. Ya dia pasang di story-nya. Ya nunjukin aja kalau dia supplier punya barang banyak. Nah kadang hal-hal kecil gitu kita kan nggak mikir ya. Kadang kita aja kalau udah jualan lama barang datang gitu malah kadang sebel kan. Kenapa nih nggak laku-laku ya? Ada barang gitu kan. Nah kemarin kalau yang penjual lama-lama nih sharing-sharing nih. Ini nota merah udah datang kenapa ya belum laku-laku? Dia bilang gitu. Ini barangku aku lihat jadi pengennya segera dijual aja nih, jual murah karena nota merah banyak. Tapi yang orang baru mulai lihat barang itu suka banget. Ya itulah kadang kita lupa ya. Kadang kalau kita bergaul dengan berbagai macam tipe seller tuh jadi diingetin hal-hal kecil yang dulu mungkin saya pun juga ngalamin. Pertama kali rasanya dapat order juga masih inget, seneng banget kok bisa ya, aneh. Ada yang mau beli nggak ketemu waktu tahun-tahun itu. Nah jadi kadang ya kita perlulah belajar dari yang baru-baru mulai itu supaya kita juga semangat lagi. Kalau nggak kita berada di zona nyaman ya akhirnya mentok ya. Saya nggak tahu ya, teman-teman di sini yang banyak ikut nih saya rasa udah penjual lama. Sering ngerasa nih, kalau saya sering ya, kadang saya sering mentok gitu ya. Kalau penjualan stuck itu mentok juga. Ini gimana ya? Kita kayak rasanya udah lakuin semua, kadang mentok. Ya akhirnya ingat apa yang dilakuin yang seller-seller baru, mungkin mulai cari produk baru, upload lagi yang lama. Nah ini kemarin lucu, ada seller dia bilang produkmu nggak laku nih. Ya udah dia hapus, terus dia upload lagi. Usaha lagi, diperbaiki lagi. Nah, tapi kalau kita kadang jualan udah lama kan produknya banyak, ada yang nggak laku kan kita mikir, ya ini produk ini pasti nggak perform lah. Tapi kita nggak usaha lebih, maksudnya gitu. Karena dia produknya satu-satunya itu yang dia miliki terbatas ya harus terjual, ya mau nggak mau dia usaha. Nah, itu yang bedain sih kadang. Wow. Jadi sebenarnya pembelajaran dari cerita kita ya pada pembukaan ini adalah untuk seller baru ya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya, memang yang jualan udah banyak seller yang gede, tapi ya sebenarnya teman-teman kalau mau berusaha untuk minimal ya untuk hidup cukup aja, hidup layak ya, jualan online tuh sangat bisa ya mau kita masih tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat ya masih bisa. Yang penting teman-teman ulet mau belajar. Karena di marketplace ini, di digital marketing ini kalau kita ngomong secara luas ya, ini algoritmanya berubah terus ya, dan orang-orang kayak seller-seller besar kayak saya lah contohnya ya, kita ini ibarat kadang-kadang kayak dinosaurus ya, yang lamban untuk beradaptasi ya, karena udah terlalu besar, terlalu sibuk untuk hal-hal yang sifatnya administratif yang nggak penting kadang-kadang ya. Tapi anggapnya ya kan, karena memang harus survive, harus hidup kita kan. Mau dibilang sepi di luaran, mau dibilang yang jualan udah rame, mau dibilang banding-banding harga, yang penting kita masih harus jualan. Nah itu semangatnya itu kalau teman-teman punya, mulai hari ini pun masih sangat bisa hidup dari jualan online ini. Itu tadi satu ya. Nah yang kedua, untuk seller-seller lama ya, seller-seller yang kayak saya, Om Botak ya, udah jualan dari 2011 ya, udah 10 tahun jualan online. Kalau kita nggak berubah ya guys, teman-teman ya, emang kita udah lama, udah gede ya, udah lama jualan online ya, udah punya tim yang banyak. Kalau kita nggak berubah, nggak akan lama ya. Saya sendiri juga punya ketakutan atau itu yang mendorong saya untuk terus berinovasi, untuk terus sharing sama teman-teman. Karena dengan sharing gini ya, ada Kak Rika, Kak Sugeng, kita saling belajar dari komen yang masuk, dari di kelas kita saling sharing ya. Ilmu kita update terus ya. Oleh karena itu ya teman-teman, kita mengundang teman-teman di sini nih.
ya, yang belum pernah ketemu ya sama Om Sugeng yang ganteng ya, Karika yang cantik ya, saya yang super ganteng, walaupun ganteng lagi ya. Ya, ya. Kita mau ngadain kelas offline ya. Om Sugeng boleh dikasih lihat ke ini nggak? Ininya. Ke bisa nggak? Oh nggak. Nggak bisa. Ini nggak ada itu handphone. Nggak pakai laptop saya. Nggak ada laptop. Ya. Kita akan undang teman-teman ya. Tanggal 19 Maret kita ada acara offline di Tangerang. Kenapa Tangerang? Ya, karena saya di Tangerang. Ya, kalau teman-teman mau kota teman-teman ya DM aja ya. Kalau banyak yang DM di kotanya kita akan datang ya. Tapi saat ini Tangerang dulu. 19 Maret kita akan akan bahas Shopee ya, habis-habisan ya. Terutama ini untuk teman-teman yang untuk tingkat advance ya. Istilahnya tingkat advance itu bukan yang sampai gimana, minimal ya. Tokonya udah ada, udah bisa upload produk ya. Sudah tahu mau jualan barang apa, nah boleh ikut lah gitulah. Advance itu ya. Jangan kalau ke sana nanya ini caranya buka di Shopee kayak gimana. Nah, itu kalau mau tahu tanya cara buka di Shopee gimana, ikut kelas kita yang tanggal 10 Maret ya. Kamis depan kita ada kelas online Zoom, itu oke ya. Boleh, tapi ini kelas advance, kita akan bahas dari optimasi, ya kita akan bahas banyak ya Om ya. Kita bahas apa aja Om Sugeng, Karika? Banyak ya, jadi karena apa kita ada in offline, nah ini sebenarnya pengalaman saya pribadi juga ya. Kadang ketika kita, ya memang sekarang kondisi pandemi ya, makanya nanti kita semua juga mengadakannya mengikuti protokol teman-teman. Tapi tetap ada satu hal yang mungkin sampai saat ini belum bisa digantikan dengan Zoom, yaitu adalah personal untuk kita ngobrol, untuk personal kita bisa sharing satu dengan lain. Dan saya pun merasakan banyak sekali terbantu ketika saya pun belajar secara offline. Saya juga banyak bertanya dengan para senior, belajar. Nah, di sana kita merasakan ada hal-hal yang ketika kita mengadakan offline, itu kita bisa memberi impact lebih. Kita bisa memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan hanya sekedar online atau Zoom. Nah, di sini nanti kita akan membahas materi, memang ini untuk tingkat lanjut, jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita nanti memakai fitur, tapi benar-benar ke fitur ini cocoknya untuk produk ini tuh seperti apa. Memang nanti kita akan mencontohkan case by case ya, tidak bisa semua produk, tapi kita akan lebih dalam dan mungkin lebih banyak praktikal ya. Nanti ada sekitar 5 materi besar, bagaimana kita nanti belajar tentang algoritma Shopee. Jadi mungkin di sini teman-teman yang pernah ikut kelas saya, kelas Membuka Klasik pun sudah tahu algoritma Shopee, tapi di sini nanti akan lebih mendalam lagi, karena kalau kita kelas Zoom, kita juga nggak bisa, waktunya nggak bisa panjang. Ini kan kita nanti 1 hari ya, jadi sekitar 9 jam ya, 8-9 jam. Nah, setelah itu kita akan belajar untuk optimasi untuk harga dan campaign. Nah, ini sebenarnya harga dan campaign kenapa kita masukkan, teman-teman harus pahami, sekarang jualan di marketplace ini potongannya tambah banyak. Jadi kita merasa bahwa ini materi yang penting harus dibagikan supaya teman-teman tidak salah dalam memberikan harga. Baru saja kemarin muncul jaringan influencer Shopee, itu pun mintanya 3%. Kemarin ada perubahan gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, itu sebenarnya cuma permainan ya saya rasa dari Shopee ya. Kalau daftar dua-duanya, cashback ekstranya dikurangin, tapi sama aja kurang lebih 8%. Jaringan influencer Shopee 3%, 11%. Belum kemudian voucher, pakai diskon, combo hemat, iklan. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana sih menentukan komposisi yang tepat. Juga nanti ada iklan jelas di sini. Materi yang ketiga itu ya, jurus sakti iklan Shopee, di mana mau tidak mau harus diakui kalau kita ingin lebih, iklan ini diperlukan. Walaupun mungkin di sini banyak yang aliran organik, itu bagus. Tapi tidak semua produk itu bisa organik. Tapi semua produk bisa diiklankan saya rasa. Tapi kalau yang organik tidak semua. Dan juga nanti ada fitur Shopee, ada data rahasia fitur Shopee, itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita menganalisa data. Dan nanti ada bedah toko, langsung praktek bagaimana supaya orderan teman-teman bisa bertambah ini berdasarkan case by case dan real story. Mungkin Rika mau nambahin ya untuk materi, silakan Rika. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya by Zoom ya, kita tuh kayak cuma bisa nanya pertanyaan, terus mentornya jawab. Udah gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak bisa heart to heart gitu sama mentornya. Nah, kalau misalnya offline, kita bisa ngobrolnya panjang. Dan kalau misalnya kita punya masalah tertentu, nanya sama mentor biasanya
kita bisa menemukan jawaban yang lebih pas gitu. Karena benar-benar dituntun bukan cuma satu kalimat terus kita jawab kalau di Zoom kan. Tapi kalau offline benar-benar kita bisa ngungkapin apa sih problem yang saya hadapi. Lalu mentornya juga bisa coba ini A ya, coba B ya, coba C ya gitu. Nanti semua input itu bisa kita terapkan ketika kita pulang gitu sih. Nah, teman-teman juga banyak yang mikir gitu ya, gimana sih jualan? Karena makin lama fee makin naik gitu. Terus kompetitor yang seperti tadi Om Botak bilang makin lama makin banyak. Kita kadang kebingungan ya, ada order lagi tuh. Kita kadang kebingungan ya, gimana sih jualan supaya tetap laku, tapi nggak banting-bantingkan harga. Kalau banting-bantingkan harga, kapan cuannya gitu kan, kapan kayanya. Nah itu nanti kita akan bahas. Terus udah gitu juga, tadi benar banget yang Om Sugeng bilang, bahwa semua produk tuh bisa diiklanin gitu. Nah teman-teman yang main organik, sebenarnya cobain deh iklan. Kenapa? Karena orderan organik masuk, orderan iklan juga masuk. Itu mantap. Makanya nanti kita bahas iklan habis-habisan di sesi offline ini. Jarang-jarang loh gitu. Makanya wajib banget ikutan. Dan teman-teman yang spesial di kami sih nanti ada mentoring one-on-one dengan kami. Dan ini akan bisa lebih privat lagi ya. Bagaimana kita akan masuk ke dalam toko teman-teman dan cek toko teman-teman, membagikan pengalaman kami, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk meningkatkan optimasi toko teman-teman. Itu sih rasanya yang beda dibandingkan seminar offline yang lain ya. Gitu. Ya. Nah, cara daftarnya gimana nih Om? Oke, cara daftarnya nanti bisa klik aja link yang Om Botak akan share ya. Klik link di bawah ini aja, biar nanti Om Botak yang share ya. Oke, silakan klik link di bawah ini, nanti ada admin yang bisa membantu. Nah, kebanyakan memang teman-teman di sini mungkin ragu, masih ada yang bingung ataupun ragu ya, kenapa harus ikut? Nah, nanti admin pun akan bisa membantu menjawab apa yang menjadi keraguan teman-teman. Serta yang itu ya teman-teman, kalau kita berada di satu lingkup yang vibrasinya sama, mungkin sama-sama mau belajar, terkadang itu akan banyak ide-ide bermunculan. Dan itu pengalaman saya pribadi, memang saya pun banyak berkembang di dekat dengan orang-orang yang memang vibrasinya bagus dan mereka pun banyak ide-ide dan saya pun ketularan istilahnya dia. Nah, kita harap ini nanti juga ke depan setelah kita kelas ini kita pun jadi komunitas yang positif di mana kita bisa saling membagikan hal-hal yang positif yang bisa sharing satu dengan yang lain. Pengalaman kita pernah mengadakan kelas offline juga sebetulnya ini banyak memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya hari H saja, tapi itu pun bisa menjadi satu investasi untuk jangka panjang saya rasa ya. Ya, bahkan dari feedback yang kita dapat dari kelas offline kita tahun lalu itu luar biasa ya, teman-teman yang ikut itu investasinya itu pasti sudah pada balik ya, langsung biasanya cepat baliknya ya. Karena memang antara offline sama online itu beda. Ya memang kita saat pandemi ini terpaksa untuk online terus ya. Dan memang online lebih efektif, lebih murah ya, karena kita nggak perlu sewa tempat, nggak perlu datang, dan lebih nggak resiko. Tapi banyak hal yang nggak bisa kita gantikan di offline ya. Ketika ketemu langsung, ketika kita menjadi teman ya, jadi sahabat ya, mudah-mudahan malah jadi partner bisnis ya, yang ikut bareng-bareng ya. Itu yang nggak bisa kita gantikan. Dan ini memang kalau boleh sekedar sharing ya, dari sebelum ini saya cuma pernah ngadain seminar offline itu cuma sekali ya, bulan April 2021 ya, seminar Shopee offline cuma sekali, April 2021 ya. Nah di sana memang tuh beda banget, beda. Kalau udah ketemu beda ya, beda banget ya Om Sugeng ya. Om Sugeng kan juga ada waktu itu, beda banget kalau udah ketemu ya, karena beda nih. Saya ini juga sama kayak Om Sugeng nih, sama kayak Rika ya. Kita ini gedenya di mana? Di komunitas kan ya. Kalau nggak ada komunitas, kita juga bertiga nggak kenal ya. Jadi jauh sebelum pandemi sebenarnya kita udah kenal di komunitas ya. Kalau nggak ada komunitas, nggak ada support system ya, orang jualan online itu rasanya kesepian. Apalagi kalau teman-teman itu cuma jualan di rumah ya, ketemunya cuma sama lakban, sama paket ya, sama lakban, sama produk
Ya, itu aja ketemunya. Paling sama Kang Kurir yang jemput paket udah ngobrolnya. Nggak ada teman buat tukar pikiran, nggak ada teman-teman yang memang bisa kita tempat buat brainstorm ya sama-sama untuk gimana nih kembangin toko. Ya kendalanya apa sih? Karena walaupun jualannya sama, ya biasanya kalau dalam satu komunitas kita ini nggak saling istilahnya tusuk-tusukan dari belakang ya, tapi lebih saling support, malah saling kolaborasi, ngimport barangnya barang ya, kalau ngimport produksi barang, misalnya saling tukar pikiran dengan informasi. Ini kalau komunitasnya terbuka ya, maksudnya ya memang udah secara kekeluargaan ya kita bersaing yang fair ya, karena kita juga berasa ya dari komunitas seller dulu yang jualan tuh banyak, yang nggak usah takut kehabisan. Dan pasarnya tuh gede, nggak usah takut kehabisan market lah ya. Kita pasti masih bisa, teman-teman. Gitu. Ya, ada istilahnya Om. Apa tuh istilahnya? Ada kalau misalnya sendirian itu kita cuma bisa jalan. Tapi kalau misalnya kita punya mentor, kita punya komunitas, itu kita bisa lari lebih cepat. Soalnya ilmu yang masuk ke kita tuh lebih banyak. Ya, teman-teman itu harapan kita sih. Memang ini limited banget ya. Tadi kalau misalnya ini langsung DM aja ke saya, ke Om Sugeng, ke Rika, bebas ya. Saya tulis atau mungkin boleh diketikkan Om, ini linknya di sini. Coba nih bisa saya ketikin nggak ya di sini ya? Bisa kita ketikkan nih di sini. Nih ada nih ya. Nah ya teman-teman bisa lihat nih. Dan teman-teman ya, sih ada ya. Kalau saya pribadi ya teman-teman, yang saya rasa paling efek itu adalah tekanan ya. Jadi ketika saya pun sebelum ini kan juga mengikuti kelas offline, belajar dengan orang-orang yang lebih senior, itu ada tekanan yang baik sih saya rasa untuk saya. Jadi aduh kok yang itu bisa, kok saya belum bisa, nah itu terpacu. Ya benar kayak tadi Om, kalau kita nggak ada di komunitas, kita nggak ada pembanding, kita nggak tahu ternyata di sana ada strategi baru, ada orang yang lebih mati-matian dari kita. Nah jadi itu tekanan yang bagus saya rasa untuk kita bisa maju ya. Itu tadi yang mentok ikut. Teman-teman kalau masuk komunitas ya pasti sulit untuk bisa punya rasa sombong. Ya, teman-teman kalau bilang ya, oh, misalnya Om Botak nih orderannya banyak, ya. Pasti ini ya, oh enggak, teman-teman, terus baliknya. Semakin saya masuk komunitas, semakin kenal seller-seller besar, semakin saya sadar, ya, kalau saya ini nggak ada apa-apanya. Banyak yang lebih gede, banyak yang lebih keren, ya, banyak anak-anak muda, apalagi kalau saya ngomong ya, yang keren banget, ya. Dulu gue pikir, gue seumuran mereka, masih main game doang kerjaannya ya, masih belum jelas ya, mereka udah punya bisnis rame ya. Jadi itu sebenarnya buka pikiran sih ya, kalau gabung ke komunitas terus punya banyak kenalan seller-seller lain ya. Ini ya buat saya sih, kita sesama seller lokal ya, marilah kita bersatu lah ya, saling sharing ilmu. Karena memang ya saya, Om Sugeng sama Karika kan memang trainer Shopee ya, dan kita memang mau jadi trainer Shopee karena kalau buat saya pribadi, ya, saya itu besar dari komunitas, ya. Dan kalau nggak ada komunitas, saya nggak akan bisa jualan online sampai sekarang. Mungkin saya udah bosan, saya udah bikin usaha baru yang lain, yang bukan online lagi. Tapi karena ada komunitas, saya masih ada sekarang, dan waktunya buat kita berbagi. Ya ini salah satunya sih. Setuju, Om. Setuju ya? 10 tahun jualan online sih, bosen juga sih sebenarnya. Tapi ya kayak ketemu orang baru gitu, terus kayak kamu jualan kayak gimana? Kadang cara jualan mereka tuh sedikit berbeda sama kita. Cara jualan kayaknya banyak tipe ya, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Tapi kalau kita kayak punya satu panutan gitu, terus kita lihat, oh dia kayak gini, kita bisa lebih cepat maju sih. Ya. Karena kalau di komunitas itu saya banyak seller yang gede-gede tapi nggak pernah mau muncul ke permukaan. Nah itu seller-seller, kalau istilah seller-seller diamond ya, yang memang ya itu banyak kayak gitu sebenarnya guys ya. Iya, nggak muncul, tapi sebenarnya kalau kita deketi, kita ajak ngobrol ya, mereka banyak berbagi. Nggak semua orang memang bisa langsung ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya juga bukan berarti mereka nggak mau berbagi. Nah, kemarin pun tahun lalu saya juga bersama Om Botak, kita banyak temuin tuh. Gila-gila. Ya om-om ada, yang masih muda ada, ya ordernya gila-gilaan, dan ya ketika kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita bisa dapat
ide. Ternyata apa ya, kadang hal basic yang kita lupakan. Contoh, kalau udah jualan lama, kita nggak pernah riset produk. Nah, kalau saya pribadi sih main banyak ngobrol dengan orang itu, dia tetap riset produk, cari produk yang baru, dan akhirnya produk yang baru itu yang membuat tokonya naik 2 kali lipat. Tapi kadang kalau kita udah start, kita udah punya brand, apalagi kan kita, ya sudahlah, barangnya itu aja, kadang riset produk aja ditinggalin. Nah, ya hal-hal gitu nanti setiap orang efeknya pasti beda-beda ya. Yang didapatkan tiap personal itu pasti beda. Tapi kalau memang ikut dengan, apa ya, seperti kemarin saya tahun lalu, saya juga ikut dengan niat mau belajar. Nah, itu pasti dapat sesuatu yang menjadi personal untuk Anda sendiri, dan kita nggak pernah tahu, bahkan itu mungkin bisa dibilang hal receh, atau mungkin hal yang kelewatan yang Anda dari awal sudah tahu. Kemarin ada salah satu peserta yang kemudian juga jadi teman dengan kita, karena sering ngobrol juga, dia bilang, sebenarnya gue udah tahu nih Imuli dari dulu, tapi ketika ikut kelasmu, ya jadi diingetin lagi, kenapa aku kok bodoh banget, sudah tahu dari awal tapi nggak dilakukan. Dan jadi kadang untuk hal-hal pengingat gitu juga bisa dapat. Nah, jadi kita harap nanti setiap orang bisa dapatkan apa ya, benar-benar secara pribadi yang mengubah ataupun membuat usaha online-nya jadi lebih maju lagi. Karena yang saya rasa di sini yang sudah berjualan online dan mau invest untuk nanti join, pasti ya mayoritas pasti sudah jadi penghasilan utama, seperti saya, Om Botak dan Rika. Untuk apalagi yang sudah berkeluarga ya, kalau Rika belum, jadi teman-teman masih available. Tapi kalau om-om di atas itu dia sudah masuk kategori ya sangat senior. Tapi itu kita udah buat penghidupan, kita nggak mungkin main-main. Jadi kalau udah invest ya pasti belajar seperti itu. Oke, kita mungkin balik dulu ya. Kalau untuk Shopee nih ya, gimana sih 33 kemarin dan apa yang harus kita persiapkan untuk ke 44 nih? Ya, mungkin dari Rika. Nah, 33 itu kan bukan campaign yang sangat besar sebenarnya. Nanti bakal ada lagi campaign-campaign yang kedepannya. Nah, 44 ini sebenarnya bakal cukup besar karena orang udah mulai mikirin nih, Ramadan gimana, terus udah gitu Lebaran gimana, dan kita udah bisa fight untuk produk-produk yang temanya Ramadan, atau kita bikin-bikin paket yang temanya Ramadan. Biasanya sih kalau Ramadan ya, itu omset bisa naik berkali lipat. Mulai dari si 44 ini nih. Ada yang bilang nih sepi nih, 33 namanya 22 ya, 33-nya pas hari kejepit nasional. Gila udah 1 minggu. Ya, benar. Dulu sih kalau kita kerja sama orang sih ya, libur 2 hari sih seneng bukan main ya kita ya. Sekarang kalau jualan online ya, hari kejepit tuh lemes gitu, beneran. Kalau bisa semua tanggal tuh merah apa hitam semua gitu ya. Ya tapi mungkin saya bilang sih karena momentum aja sih ya. 33 memang ya teman-teman tahu ya. Pertama ini tanggalnya ini nggak pas ya, minggu ini sih nggak pas tuh 33 ya. Tapi 44 harusnya lebih baik ya. Kalau saya melihat dari Januari Februari tadi kan kita ada sempat posting ya teman-teman, kalau mau lihat gambarannya ya Januari Februari itu sepi nggak buat seller-seller lain ya. Cek postingan kita di Cerita Om Botak hari ini ya di Instagram sini ya. Di sana kita teman-teman dapat gambaran ya. Kalau teman-teman bilang teman-teman sepi ya, yang rame jualannya naik banyak ya kan, itu sebenarnya sebuah teguran ya buat apa kalau misalnya bilang sepi ya, yang bilang rame masih banyak ya. Jadi nggak ada kata misalnya sepi dan semua kita menyalahkan sama keadaan karena 33-nya sepi ya, yang rame 33 kemarin juga masih banyak. Jadi mungkin ya fungsinya kita, keuntungan kita jualan komunitas adalah untuk memotivasi diri ya, karena di antara yang sepi banyak yang rame juga ya. Jadi kita kan motivasi ya, nggak menyerah sama keadaan, tetap semangat, tetap berjuang. Ya, nah kalau dari Om Sugeng sendiri gimana nih Om untuk persiapannya? Nah, sebenarnya saya mau berbagi ya teman-teman. Jadi baru hari ini tadi saya ngobrol dengan seller yang lain. Jadi ada satu fakta unik. Nah, kenapa nih kita bukanya kelas Shopee? Sebenarnya teman saya ini ternyata dia lupa daftar campaign. Dia nggak daftar campaign 33, lupa. Dan tadi baru hari ini saya ada peserta privat. Dia nggak pernah daftar campaign, tapi jualnya kenceng banget. Dan dia intinya hanya fokus jualan, produknya dibagusin, dan
Kemarin 33 dia malah naik sekitar 3 kali lipat. Nah, jadi di sini kadang kita melihat bahwa marketplace Shopee ini masih apa ya? Kalau di Lazada kita nggak daftar campaign itu pasti kita kehilangan traffic banyak banget. Tapi di Shopee nggak daftar campaign pun, dia nggak pernah daftar campaign, jarang saya masih tetap kebagian. Nah, berarti benar yang diomongin Om Botak tadi, banyak yang bilang sepi, tapi ternyata di luar sana yang mungkin tidak seribet kita atau saya gitu ya, kita selalu daftar campaign, mengusahakan pakai strategi campaign gimana, itu pun masih kebagian. Masih ada pangsanya. Tapi jangan dilupakan, ini tadi klien saya yang tidak pernah daftar campaign, dia produknya benar-benar bagus banget. Dari fotonya, packagingnya, kemudian dia chattingnya sama, kayak tadi Om Botak bilang, dia punya tim sampai jam 12 malam setiap hari. Kemudian dia juga bagaimana bisa membrandingnya itu, bikin harganya itu benar-benar kompetitif, tapi dia pun masih marginnya tinggi. Jadi dia memang pandai dalam memilih order, dan ketika kita tadi cek tokonya, hal-hal yang bilang, kamu kok nggak ikut ini, nggak aktif ini, oh ini perlu ya, soalnya selama ini penjualan udah bagus. Nah, kita yakin kalau dia pakai itu pun bakal naik lagi, jadi unik. Jadi di sini teman-teman untuk 44, kalau saya dorong sih lebih kembali ke basic aja. Cek lagi tokonya, posisikan diri Anda sebagai pembeli, karena nanti tadi juga teguran ya untuk saya. Kemarin saya juga bingung saya ngulik iklan lah, kemudian berusaha ikut campaign, tapi ternyata hal yang basic tadi itu saya lupakan. Dari foto, video, bahkan kemasan dia tuh bagus banget. Dan itu yang membuat konsumen itu ratingnya ya teman-teman. Ini kalau ini saya pertama kali ya, saya nggak tahu teman-teman ada atau enggak. Saya lihat di kesehatan tokonya, ratingnya itu 4,97. Kalau saya sendiri belum pernah lihat. Ya, saya biasanya lihat 485, 487 itu pernah. Ini tadi pagi saya pertama kalinya lihat 4,97. Jadi benar-benar konsumennya tuh puas. Dan ya itu semua ke basic, dia tidak tahu ilmu-ilmu tapi benar-benar siapin produknya dengan bagus. Yuk teman-teman 44, cek lagi produknya, fotonya, videonya, apalah yang teman-teman bisa berikan yang terbaik, lebih baik lagi untuk konsumen. Saya rasa itu bisa menjadi kunci yang berbeda dibandingkan hanya sekedar optimasi teknis. Seperti itu sih. Wow. Tadi itu keren banget sih Om. Coba bayangin ya. Nih, ini ada satu seller ya. Orderannya udah rame. Ya, nggak pernah ikut iklan, nggak pernah iklan ya Om? Iklan, tapi dia iklan hanya, aku tanya, kamu iklan gimana? Ya sudah, semua produk saya iklannya aja, saya nggak pernah cek atau apa. Karena budgetnya dia juga minim, dia nggak mau gede-gede. Oke, iklan. Jadi tapi dia organiknya kuat. Belum dioptimasi ya Om ya? Ya, asal-asalan. Campaign juga nggak pernah ikut ya? Nggak ikut. Nah, ya. Tapi produknya kuat, ya. Reviewnya bagus, omsetnya bagus. Mantap. Ya. Mantap. Itu aja. Ini ya. Itu aja. Masih mau ikut bedah tokonya Om Sugeng. Masih mau belajar lagi. Ngeri loh. Yang lebih unik lagi kok. Konversinya tuh 7%. Rata-rata penjualan per pesanannya 150.000. 147.800 tadi saya ingat. Jarang. Rata-rata penjualan 147.000 konversinya bisa 7%. Ini unik tokonya, tapi ada. Ya saya belajar juga dari klien saya yang privat ini. Gila, konversi bisa sampai 7%. Harga produknya nggak murah. Dia bukan yang banding-banding harga. Paling murah harga di tokonya 99.000. Ya kan? Gila ini. Wow, gitu aja masih pengen terus belajar. Apalagi ya, kalau saya bilang ya. Kita yang tokonya reviewnya ala kadarnya ya. Salesnya ala kadarnya. Sedih lah, kalau ceritanya sedih. Ya ini curhat sendiri ya. Curhat ya, toko sendiri. Benar, tadi saya juga pegang klien saya ini juga agak, aduh ini gila nih. Kliennya sama trenernya konversinya gede kliennya. 4,97 itu keren banget, saya belum pernah lihat seumur-umur ya. Bisa rating tokonya 4,97. Om Freddy suruh spill tuh, nggak boleh Om, nggak boleh. Kalau itu kerahasiaan klien itu ya, karena saya sendiri juga ada beda toko.
Rika juga ada, Om Sugeng juga ada masing-masing. Dan ini yang membuat kelas ini spesial ya. Ya, teman-teman, untuk kelas Marketplace Expert ini ya, yang diadakan 19 Maret di Tangerang ya, teman-teman, itu tiny URL, kalau DM aja kalau pengen tahu lebih info lebih lanjut ya. Ini langsung 3 mentor ya. Biasanya kelasnya itu 1 mentor, ini 3 mentor live ya, live lagi ya. Offline ya. Langsung boleh tanya-tanya. Kenapa 3 ya? Kenapa bukan 2? Kenapa 1 ya? Kenapa kita mau bagi-bagi? Ya, enggak. Ya. Sebenarnya gini ya, dalam jualan online saya sendiri percaya ya, kalau saya ya punya pandangan terhadap sesuatu, gaya saya berjualan itu nggak bisa diaplikasikan ke semua orang. Ya, saya punya istilahnya jurusnya sendiri, kungfunya sendiri, tapi Om Sugeng juga punya kungfunya sendiri, ya. Karika juga punya kungfu atau bela dirinya sendiri. Nah, masing-masing kita akan sharing sesuai dengan gaya kita masing-masing, ya, dengan toko kita masing-masing, pengalaman kita masing-masing, ya, dengan kita melihat, kalau saya sendiri udah melihat banyak toko, ya gitu, udah banyak toko, saya juga handle banyak manage toko teman-teman, banyak seller, ya, untuk iklannya. Jadi saya bisa kasih jawaban sesuai dengan background saya, sesuai dengan toko-toko yang sudah saya kelola, berhasil saya kelola, atau yang nggak berhasil saya kelola, saya dapat pembelajaran, kurang lebih gitu. Nah, jadi ilmunya pasti lengkap banget, bukan cuma dari secara teori, tapi juga dari pengalaman, bebas tanya, ya bebas jadi komunitasnya. Makanya teman-teman yang belum join, ya silakan DM atau klik ya tiny URL itu ya, /marketplace-expert kelas ya, atau boleh langsung nanya-tanya ya nanti ke DM-nya kita setelah live ini berakhir. Ya gitu. Ya, yang mau langsung join aja, karena tempatnya terbatas. Kayak kemarin tinggal sisa 5 lagi ya. Ya, 5 ya. Tapi teman-teman yang masih baru pertama kali jualan, boleh gabung kelas online kita 10 Maret ya. 10 Maret Kamis depan. Ya, kelas basic ya teman-teman ya, tanggal 10 ya, basic. Untuk yang baru kelas memulai basic. Berjualan, Omen. Ya. Kelas basic kita tinggal ke ceritaombotak.com, di sana ada kelas basic. Ini saya sekaligus tampilkan ya, Omen. Oke, kelas basic ya. Sebentar ya. Nah, ini kelas basicnya ya. Nah, kelas basic ke ceritaombotak.com ini untuk teman-teman yang baru mulai berjualan di Shopee ya. Tapi kalau untuk kelas offline-nya nanti ada ya, paketnya ada lagi. Dan yang ikut kelas basic nanti bisa dapat cashback ya, voucher untuk ikut kelas offline. Mantap sekali, saya suka voucher ya. Saya suka voucher. Ya, vouchernya berapa juta, Om? Vouchernya 1 juta ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau ikut yang kelas basic, itu investasinya sangat terjangkau. Nanti kalau mau masuk ke yang kelas offline, itu bisa nanti masuk ke harga alumni. Ya, nanti akan ada potongan 1 juta, seperti itu. Waduh, ini udah dibocorin ya, Om. Ya, kita bagi-bagi 1 juta. 1 juta gratis ya malam ini ya. Iya. Ya, tapi teman-teman yang baru join boleh join. Ya. 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 Jadi tinggal DM ya, tinggal WhatsApp aja ya, tinggal inilah ya, klik link di bio aja kalau mau ini ya. Tinggal klik link di bio di bio Instagram saya, tulis ada Marketplace Expert Class ya. Teman-teman tinggal join nanti. Ya, Rika, ada tambahan, Rika? Apa ya tambahan? Nah, ini nih buat yang hari Kamis ya, bener ya? Kamis tanggal 10 ya? Nah ya, di Kamis tanggal 10 itu kita bakalan buka-bukaan gimana sih cara cepat jadi seller yang baik di Marketplace di Shopee gitu. Jadi kadang kita bingung ya buka toko, apalagi buat yang baru nih, buka toko online tuh harus mulai dari mana sih? Wah, ini kayaknya masalah tuh ada setumpuk gitu. Terus nggak tahu dari mana nyelesainya. Jadi kita bingung sendiri dan ngabisin waktu lama banget ya. Buat misalnya nih, gimana sih cara namain produk? Itu kan kadang-kadang kita ngasal-ngasalan, produknya nggak kejual ya, gimana ya? Terus lihat punya orang. Mungkin kita lihat yang salah gitu. Atau
kita riset itu kan butuh waktu yang lama. Tapi dengan 1 jam ikutan kelas di hari Kamis, itu kita bisa langsung nyerap ilmu banyak banget. Bukan cuma tentang judul produk ya, ada tentang konversi, ada tentang yang lain lah gitu. Gimana sih makainya, atau apa sih tools di Shopee yang penting buat kalian. Itu sih, daripada lama-lama ya udah mending investasi aja, toh sangat terjangkau. Tiketnya berapa tuh Om? Ya, sangat terjangkau dan ini deh, ikutin aja kalau buat seller-seller yang mau jualan. Teman-teman tinggal ke Cerita Om Botak /links ya, atau klik link di bio-nya Om Botak. Nanti ini kan ada daftar kelas offline, ini buat teman-teman yang ingin daftar kelas offline-nya ya, tadi yang 19 Maret. Ini kelas beginner Shopee untuk teman-teman yang ingin daftar kelas online-nya ya, buat teman-teman beginner. Ini tinggal diklik aja linknya. Ya, nah ini ya, harganya ini 100.000, tinggal dibeli aja tiketnya. Nah ini ada promonya ya, kalau teman-teman ada partner, ada pasangan ya, atau ada temen yang teman-teman pengen ajak untuk belajar jualan, ini berdua lebih hemat ya. Jadi kita kasih sebuah promo ya teman-teman, ajak 2 orang, mau 3 orang, 4 orang. Intinya kalau sudah lebih dari 2 orang lebih hemat ya. Jadi kita ada paket kombonya juga di sini ya. Kita mempraktekkan apa yang kita ajarin. Suruh bikin combo hemat, paket diskon lah, inilah salah satunya. Untuk menaikkan size, untuk menaikkan basket size gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau ingin yang daftar kelas offline tinggal klik aja di sini. Ya, klik di sini. Nanti di sini sudah ada form, tinggal diisi ya. Tinggal diisi di paling bawah, diisi, nanti akan kita hubungi ya. Teman-teman tinggal isi aja di sini ya. Oke, mungkin Om Sugeng ada sebuah wisdom terakhir yang pengen kita belajar sama-sama. Hari ini Om Sugeng banyak nih wisdomnya. Memang kata pepatah itu nggak salah Om. Ya, kata pepatah itu nggak salah. Ya, pepatahnya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Oke, buat teman-teman, terus terang saya hari ini belajar banget dari klien saya ini, dan saya dorong teman-teman, yuk cek lagi tokonya, dan pasti saya yakin ya, saya tadi terus kemudian cek merenung di dalam toko cukup lama, dan saya mendapati kok ternyata toko saya juga jelek ya. Ternyata masih kurang maksimal. Cobalah teman-teman setelah live ini pantengin toko, pantengin toko, dekorasi tokonya, produknya, harganya, terus kemudian deskripsinya. Pasti ada yang kurang maksimal. Yuk dicek lagi, kembali ke dasar, dan ya supaya teman-teman semangatnya muncul lagi ya. Ini tadi benar-benar membuat semangat saya bangkit ya. Gimana Om? Tapi saya sih percaya ya, saya Om Sugeng Karika ini ini trainer yang spesial sebenarnya. Ya, kalau mungkin ada trainer lain bilang, wah saya paling jago ya, saya bisa ngajarin kalian sukses gimana. Enggak ya, kalau saya cuma bilang ya, kita sama-sama belajar ya. Saya nggak paling tahu. Ya. Bener. Makanya kalau training kalian lihat ya, biasanya tuh saya jarang sendiri ya, hampir nggak pernah sendiri, kecuali memang jadi undangan ya. Kalau training ya saya buat biasa 2 atau 3. Kenapa? Karena saya tahu ya, dengan lebih banyak trainer yang ikut jadi mentor ya. Pertama ya, ilmunya lebih komplit ya. Kedua, saya saling belajar sama mentor yang lain ya. Jadi saya dengerin juga ya. Saya belajar dari teman-teman juga pertanyaan. Jadi tujuannya kita buka kelas sebenarnya juga ya, salah satunya adalah saya juga pengen belajar buat toko saya ya, karena kita saling belajar kan, saling sharing ya, istilahnya besi menajamkan besi ya kan. Nah, kita jadi semakin tajam ya. Kalau memang kita salah, kita akui salah. Malah kalau saya salah, saya bawa ke kelas, bilang nih ya, saya pernah bilang saya cobain top ads, saya boncos 20 juta, ini adalah hal yang ini jangan kalian lakukan ya, gitu kan. Justru dari kesalahan ini kita bisa sama-sama belajar ya kan, karena saya yakin ya, yang jago lebih banyak ya, yang jago jualan tuh banyak ya, yang mau sharing sedikit. Nah ini spesialnya kita ya, kita nggak ngeklaim paling jago, tapi kita mau sharing teman-teman ya, apa yang saya tahu akan saya buka-bukaan ke teman semua kalian ya. Teman-teman yang pernah ikut kelas saya, mau yang kelas murah, kelas mahal ya, teman-teman tahu lah ya. Sampai sekarang ya, yang udah ngambil kelas dari tahun 2020, kalau nanya pun tetap kita bales ya. Ya, teman-teman DM di Instagram
tetap saya balas satu-satu, ya. Dan apalagi ya teman-teman ngambil kelas offline nanti 19 Maret. Bukan cuma saya yang balas, ya. Nanti Om Sugeng, Kak Rika balas. Ya, jadi ini adalah sebuah komitmen yang kita kasih, ya. Karena begitu kalian jadi istilahnya jadi member di kelas kita, ya kita pasti akan jaga lah. Karena kita juga saling menghargai. Ya, itu sih. Ya, karena memang tujuan kita buat belajar, kita nggak merasa, kalau saya sih, saya nggak merasa saya jago, ya. Tapi saya pengen bagi apa yang saya tahu. Ya, itu aja sih. Apa yang saya tahu. Ya, kalau level saya memang segini, saya akan ajarin segini. Ya, ya. Jadi teman-teman yang level di atas saya, ya saya mohon maaf dulu. Ya, mohon maaf dulu. Saya nggak bisa ngajarin ya, karena kalian levelnya udah lebih tinggi. Nah, ya. Jadi ayo teman-teman yang levelnya sama ya atau di bawah ya. Nah, ya, ayo sama-sama belajar ya. Kenapa saya bisa di atas? Karena kita bertiga. Ya, kalau bertiga kan ya pasti banyak lah yang bisa kita saling sharing. Gitu teman-teman ya. Ya, ada Om Pam join. Selamat malam Om William Prasetyo. Ya. Siapa lagi yang join malam ini? Kita sapa-sapa saja. Semua teman-teman sehat ya. Karena kan masih banyak yang positif. Ya. Semoga kita tetap sehat, jaga kesehatan ya. Semangat jualannya ya, walaupun diterpa dengan berbagai kondisi masalah, tapi itulah serunya hidup ya. Kalau hidup itu tanpa masalah, kita tidak hidup namanya. Namanya hidup segan mati tak mau. Justru dengan ada masalah kita bisa berkembang kan. Oke. Kalau dari saya itu aja ya teman-teman, DM aja kalau tertarik untuk join ke kelas kita yang offline atau online ya, atau tinggal ke link di bio saya tadi sudah saya tunjukkan di ceritaombotak.com/links. Sampai jumpa di video atau IG live kita berikutnya. Sampai teman-teman yang udah join kelas, sampai jumpa di kelas kita. See you on the top. Oke, bye-bye semuanya. Thank you Om Sugeng, thank you Kak Rika untuk join kita pada malam hari ini. Thank you teman-teman semuanya. Bye-bye. Thank you teman-teman semua. Semangat. Bye-bye. Bye.